Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ihwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala izan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah atas berbagai nikmat karunia-Nya kepada kita semua, termasuk pada hari ini, hari pertama Ramadan. Alhamdulillah, Ramadan adalah bulan keberkahan dan keberkahan itu telah tiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahru Ramadana syahrun mubarak. Iftarallahu alaikum siyamu yuftah fihi abwabul jannah wa yughlafu bihi abwabul jahim wa tugallu bihi sayatinu fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha wa qad hurima." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Bulan yang mana Allah mewajibkan berpuasa. Pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu, dan pada bulan itu ada satu malam yang lebih baik ketika kita beribadah daripada 1000 bulan. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang terhalang darinya, sungguh ia telah terhalang dari kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Pemirsa yang saya hormati, kalau demikian apa yang dimaksud dengan keberkahan? Syekh Mutawalli As-Sa'rawi berkata, keberkahan adalah bertambahnya nilai dan kualitas serta manfaat dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bila keberkahan masuk dalam usia, maka waktu kita hidup itu banyak yang menikmati. Kita menjadi manusia sebagai seorang ayah, banyak memberikan keteladanan kepada keluarga, banyak memberikan manfaat kepada tetangga dan juga kepada manusia lainnya. Kalau keberkahan itu masuk dalam harta, maka harta itu kita nikmati sebagai pribadi, keluarga dan juga kepada masyarakat. Bahkan harta itu dinikmati baik di dunia sampai di akhirat dengan jalan kita menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau keberkahan itu masuk dalam keluarga, maka keluarga itu adalah tercipta keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang ada adalah ceria dan tawa, gembira, bahagia. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi, "Alladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin", bahwa kebahagiaan, ketenangan itu Allah menghadirkan dalam hati-hati orang beriman, termasuk orang-orang yang ada dalam keluarga. Dan kalau keluarga itu, keberkahan itu berada di dalam hati, maka hati kita akan menjadi bahagia. Pemirsa yang saya hormati, Ibnu Katsir menceritakan bahwa dalam satu kelompok sahabat, ya di zaman Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah dengan kegelisahan yang mereka alami tentang usia Nabi Muhammad, sebagaimana disampaikan oleh Nabi bahwa usia umatku itu hanya 60 sampai 70 tahun. Sementara usia umat terdahulu itu sampai 100 tahun bahkan 1000 tahun. Kalau demikian adanya, tentu dari sisi waktu kita kalah dengan orang-orang terdahulu karena mereka punya waktu yang lama dalam hidup dan juga mempunyai waktu lama dalam beribadah. Dan kegelisahan sahabat itu Rasulullah SAW menyampaikan, dan kemudian setelah turun ayat
di surah Al-Qadar Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kata Allah, kami menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu adalah malam Al-Qadar, yaitu ketika kita beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Ayat ini menjadi penghibur para sahabat yang tadinya gelisah dan kemudian dia bersemangat dengan datangnya bulan Ramadan, bahwa kita sebagai umat Islam kurang lebih 2 tahun ini kita diuji sangat berat dengan COVID-19. Tetapi dengan adanya bulan Ramadan ini maka menjadi bulan yang memberikan hiburan kepada kita dengan Allah SWT melipat gandakan pahala kita. Tentu dengan bersungguh-sungguh ketika Allah mengatakan bahwa surga dibuka, itu artinya kemudahan kita untuk beribadah Allah hadirkan. Bukanlah kekuatan manusia yang membuat kita lihat masjid-masjid penuh, terutama di awal-awal Ramadan. Pertanyaannya kemudian, siapa yang menyuruh mereka datang ke masjid sholat yang tadinya mungkin jarang ke masjid, tiba-tiba masjid penuh. Itu adalah kekuatan dari Allah yang kita sebut dengan keberkahan hidup. Orang semua berbondong-bondong untuk melaksanakan perintah Allah di bulan Ramadan. Termasuk keberkahan melanda para penjual. Jualannya itu menjadi laris manis, terutama penjual kue-kue misalnya, es buah, bahkan hampir seluruh jualan di bulan Ramadan itu meningkat omsetnya. Dan karena itu keberkahan harus kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Dan tentu bagaimana menerjemahkan keberkahan itu tentu dengan persiapan-persiapan yang kita telah buat. Misalnya persiapan mental, bahwa kita melaksanakan ibadah Ramadan ini sebulan penuh, bukan hanya 10 awal, tetapi sebulan penuh betul-betul kita maksimal untuk beribadah. Dan kemudian kita melakukan ibadah dengan target-target yang kita sudah buat sebelumnya. Tilawatil Quran yang merupakan perintah dari Rasulullah untuk kita membaca Al-Quran. Kita target apakah 1 kali hatam, 2 kali hatam, 3 kali hatam, 10 kali hatam. Itu sangat mungkin. Karena ternyata ketika di bulan Ramadan ini ada satu kekuatan yang membuat kita mudah membaca Al-Quran. Itu kita tidak bisa pungkiri. Coba kita tanya diri kita masing-masing. Kenapa di bulan Ramadan kita begitu mudah membaca Al-Quran? Dengan kemudahan itulah seharusnya kita bertambah semangat. Bukan hanya 2 kali atau 3 kali hatam di dalam Al-Quran ini, kalau bisa dimaksimalkan. Pemirsa yang saya hormati, karena itu Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Tirmizi, wa yunadi munadi ya bagiyal khair akbil wa ya bagis syarr aksir walillahil utaqau min nari wa zalika kullu lailah. Bila Ramadan telah tiba, insyaallah habis maghrib nanti sudah masuk Ramadan, maka malaikat memanggil dan menyeru orang-orang yang berpuasa. Kita semua ini orang Islam, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah. Sambutlah, tentu di situ ada action, ada kegiatan Ramadan, ada kegiatan ibadah. Dan kemudian malaikat mengatakan, wahai orang-orang yang melakukan keburukan, berhentilah. Kenapa seperti itu? Pertanyaan malaikat, seruan malaikat. Malaikat mengatakan karena Allah mulai saat itu akan membebaskan orang-orang yang beribadah tadi dan kemudian berhenti dari keburukan, dibebaskan dari api neraka. Dan itu berlaku setiap malam. Luar biasa hadis ini memberikan motivasi kepada kita jamaah sekalian untuk kita melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Menjadi pemicu bagi kita bahwa mari kita
melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan totalitas, beribadah kepada Allah dengan berbagai dosa-dosa, mudah-mudahan berguguran di bulan Ramadan ini. Dan saya sebagai Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan selamat melaksanakan ibadah Ramadan kepada seluruh kaum muslimin Kota Sorong khususnya dan di tanah Papua secara umum. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah di dalam Ramadan, dan juga kita menjadi orang-orang yang menjadi pemenang, sehingga dosa-dosa kita akan sangat berkurang dengan hadirnya Ramadan dan juga datanya nantinya setelah sebulan penuh, yaitu yang disebut dengan Idul Fitri atau hari kesucian, hari kemenangan. Demikian yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan menjadi pemicu bagi kita dan kepada kita semua, terutama saya pribadi ya sebagai dai. Demikian, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.